Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang avometer analog. Bagaimana cara mengkalibrasinya dan mengukur beberapa alat komponen. Nah, pertama di sini yang di bagian putih adalah skala pengukuran ketika kita mengukur komponen yang akan kita ukur. Lalu di sini juga ada skala untuk menentukan tegangan DC dan AC, yang putih untuk DC, yang merah untuk AC, lalu juga untuk menentukan hambatan. Nah, lalu bagaimana cara mengkalibrasikannya? Kabel hitam kita taruh di yang negatif, kabel merah positif ditaruh di tempat yang positif, lalu putar ke angka 1 kali, lalu kita cek apakah skala pengukurannya benar. Sampai jarumnya di angka 0 ya, karena di belum angka 0. Kita putar sampai di angka 0. Nah, sudah menunjukkan angka 0, berarti kalibrasinya sudah tepat. Sekarang kita akan menentukan cara mengukur komponen. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur komponen resistor, yaitu warnanya kuning ungu coklat, yaitu sekitar 470. Nah, kita coba untuk mengukurnya. Nah, kalau jarumnya tidak menunjukkan angka yang tepat, kita putar lagi angkanya dikali 10 coba. Ini menunjukkan angka, di situ kan ada angka hitam antara 30 sampai 50, berarti 40 ya, berarti itu sekitar 380. Nah, sekarang kita akan mengukur komponen resistor dengan nilai 2K. Kita ukur di avometer analog. Kalau tidak muncul, kita putar ke angka 100. Berapakah nilainya? Nilai di avometer analog menunjukkan 15 dikali 100, berarti 1,5K. Berarti mendekati nilai sebenarnya dari resistor ini, yaitu tadi 2K. Kita mencoba untuk mengecek komponen dioda, apakah komponen dioda ini masih bagus atau tidak. Kita putar kali 1, lalu kita cek apakah dioda ini masih bagus atau tidak. Nah, ini tandanya komponen dioda ini masih bagus, yaitu maksudnya forward. Karena di komponen dioda ada forward dan reverse, berarti ada arus yang mengalir. Lalu kalau saya balik, berarti komponen dioda ini maksudnya reverse, atau tidak ada arus yang mengalir di dalam komponen ini. Berarti masih bagus. Kali ini kita akan menentukan jenis transistor yang saya akan pakai adalah jenis BD139. Kita akan menentukan transistor NPN apa transistor PNP. Caranya dengan mengasumsikan salah satu kaki yang ada di sini adalah basis dengan menghubungkan prob negatif. Misalkan kaki yang sebelah sini saya asumsikan basis, lalu prob yang lainnya saya kasih prob positif. Tidak bergerak. Lalu saya misalkan kaki yang sebelah sini adalah basis. Jika multimeter bergerak, maka benar adalah yang saya asumsikan adalah kaki basis. Lalu pada pengukuran
kenyataannya ini adalah jenis transistor PNP, tetapi karena kita menggunakan multimeter analog, ketika kita mengukur komponen aktif terdapat polaritas, sehingga komponen jenis BD139 ini adalah jenis transistor NPN. Kita akan menentukan mana kaki kolektor dan emitter. Tadi kaki basis kita sudah tentukan yang sebelah kiri ya. Jika saya sambungkan dengan kaki negatif dan pada kaki yang lain saya sambungkan dengan positif, maka multimeter analog akan bergerak. Lalu untuk menentukan kaki kolektor dan emitter, pertama kita sambungkan kaki basis dengan kaki lainnya. Misalkan seperti ini. Lalu kita ukur. Pada multimeter analog menunjukkan angka 7,8. Nah, sekitar segitu ya, 7,8 lebih. Lalu kita sambungkan kaki basis pada kaki yang lainnya. Karena multimeter analog menunjukkan 7,2, maka pengukuran yang tadi, yang sebelumnya kaki basis dengan kaki yang sebelah tengah, itu adalah kaki kolektor. Sudah. Nah, kaki yang ini, maka kaki ini adalah kolektor. Kenapa? Karena pada pengukurannya simpangannya lebih jauh, aturan seperti itu. Karena kaki kolektor jika diukur pengukuran di multimeter analog akan menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan jika kaki basis kita sambungkan pada emitter yang tadi. Nah, emitter yang tadi ini pengukurannya lebih sedikit. Nah, 7,8 kurang. Jadi seperti itu penjelasan terkait penentuan kaki emitter dan kolektor. Oke, kali ini kita akan mengecek apakah kapasitor ini masih berfungsi atau tidak. Caranya, kita hubungkan prop negatif dan prop positif ke salah satu kaki dari kapasitor. Kita balik. Jika tidak ada pergerakan, kita naikkan lagi pinnya ke kali 10. Jika tidak ada pergerakan, kita putar balik lagi propnya. Kita naikkan lagi pinnya. Kita cek. Tidak ada pergerakan. Kali 1. Nah, terjadi pergerakan. Dia naik lalu bergerak kembali ke angka 0. Kenapa begitu? Karena di sini terjadi pengisian dan pengosongan kapasitor, sehingga kapasitor ini masih dapat berfungsi karena jarum dari analog multimeter ini dapat bergerak. Lalu kenapa skala pengukuran dari kapasitor ini tidak terlalu besar? Karena kapasitor yang digunakan kapasitansinya tidak terlalu besar.